Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Akbar. Pada bab pertama dalam buku tersebut yaitu tentang latar kesejahteraan. Situasi politik dari sudut pandang negara-negara adik kuasa, Arabia merupakan kawasan terpencil, sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang ketika itu didominisasi dua imperium raksasa, Bizantium dan Persia. Perebutan kekuasaan yang berkepanjangan antara Bizantium dan Persia, seperti telah diutarakan, mendapatkan perhatian serius dari orang-orang Arab ketika itu lantaran relevansi politiknya yang nyata terhadap mereka. Kehidupan di Jazirah Arab, risalah yang membawa Nabi Muhammad memiliki keterkaitan yang erat dengan milenium dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu. Tanah air pertama Islam, yaitu Mekah, merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur, sementara tanah air keduanya, yaitu Yasrib, atau kemudian berganti nama dan lebih populer dengan Madinah, adalah oase kaya yang juga merupakan kota niaga, sekalipun tidak sebesar Mekah. Meskipun Madinah memiliki peran sentral yang amat vital dalam evolusi eksternal misi kenabian, namun milenium komersial Mekah lah yang tampaknya paling mendominisasi ungkapan Al-Quran. Pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir Arabia ke Laut Tengah, dan telah dikemukakan di dalam buku tersebut bahwa orang-orang Mekah memiliki pertalian yang sangat erat dengan padang pasir dan tetap berupaya mempertahankan ciri kehidupan nomadiknya, dan kejamnya kehidupan di padang pasir turut mendominisasi tamsilan Al-Quran di berbagai tempat. Kejadian di hari kiamat misalnya digambarkan laksana gunung-gunung yang berubah menjadi tumpukan pasir yang berterbangan. Sisi lain dari kehidupan di Jazirah Arab adalah pertanian. Di samping Yaman, terdapat sejumlah oase di bagian barat Arabia yang pekerjaan utama penduduknya adalah bertani. Dan dari kepercayaan politeisme di sana, di mana Allah dipandang sebagai Tuhan tertinggi, di samping Tuhan-Tuhan atau dewa-dewi lain yang lebih rendah. Individu-individu tertentu di Arabia bergerak kepada kepercayaan terhadap satu Tuhan saja. Gagasan Yudeo-Kristiani, terutama tentang monoteisme, barangkali turut memberi andil pada munculnya kesadaran keagamaan tersebut. Tetapi watak dan kandungan ekspresi keagamaannya terlihat lebih bersifat kearaban. Dan hanya sedikit yang diketahui tentang bagian kehidupan Nabi sebelum pengangkatannya sebagai Nabi berpijak pada Al-Quran dan laporan-laporannya sejaman. Dapat dipastikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang suka bermeditasi, bertafakur, introvert, pemalu, agak penyendiri, dan konkret akan kegelapan yang tengah menyelimuti masyarakatnya pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi secara pasti tidak akan membatasi perkembangan Islam hanya di Jazirah Arab. Baginya, Islam harus melangkah keluar jazirah tersebut. Berdasarkan logika semacam ini, keberadaan surat-surat yang ditulis Nabi kepada Raja Ethiopia, Gubernur Mesir, dan kaisar-kaisar besar yaitu Bizantium serta Persia, yang berisi seruan kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Pada prinsipnya dapat diterima, sekalipun teks surat-surat tersebut yang kita warisi dewasa ini bisa diragukan otentisitasnya. Nabi tampaknya telah menggariskan tekad bahwa Islam mesti melangkah keluar Arabia. Pada bab kedua yaitu asal-usul Al-Quran, derivasi dan sinonim. Kitab suci kaum muslimin yang berhiasi kumpulan makhluk ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun secara populer dirujuk dengan nama Al-Quran. Dua istilah lain, yakni surat dan ayat, mesti dikemukakan di sini dalam rangka melengkapkan pengenalan dan pemahaman kita mengenai asal-usul Al-Quran. Kedua kata tersebut kini telah menjadi istilah-istilah teknis yang digunakan untuk merujuk bagian-bagian tertentu di dalam tubuh Al-Quran. Surat merupakan nama yang digunakan untuk merujuk bab Al-Quran yang seluruhnya berjumlah 114.
menurut perhitungan mushaf Utsmani yang disepakati, sementara ayat digunakan untuk merujuk bagian yang lebih kecil dari surat. Jumlah ayat sangat bervariasi di dalam ke-114 surat dan tidak terdapat kesepakatan di kalangan sarjana muslim mengenai perhitungan jumlah keseluruhannya. Uraian yang telah dikemukakan sejauh ini memperlihatkan bahwa Al-Quran dari segi derivasi ataupun sinonim terma Al-Quran, kesemuanya menggagaskan suatu konsepsi dan padu dan kohensif tentang karakter kewahyuan Al-Quran. Jadi dalam nama alternatif apapun yang dinisbatkan Al-Quran terhadap dirinya, kesemuanya kembali kepada gagasan tentang asal-usul ilahinya, bahwa ia bersumber dari Allah. Dan tentang sumber-sumber Al-Quran, kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah. Dan Al-Quran sendiri seperti ditunjukkan dalam buku tersebut mengkonfirmasinya. Keyakinan tentang sumber ilahiyah wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad merupakan keyakinan standar dalam sistem teologi Islam. Tanpa keyakinan semacam itu, tidak seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai muslim, bahkan dalam suatu pengertian nominal. Tetapi keyakinan tersebut telah mendapat tantangan serius ketika diproklamasikan pertama kali oleh Al-Quran dan berlanjut hingga dewasa ini di kalangan tertentu pengamat Islam, baik muslim ataupun non-muslim. Wahyu ilahi dan nabi. Sehubungan dengan pewahyuan Al-Quran, dikemukakan bahwa ia pertama kali diturunkan pada malam Al-Qadar atau malam yang diberkahi Tuhan. Sebagian hadis mengemukakan Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di bulan Ramadan, sementara hadis lain menjelaskan terjadi pada malam ganjil di sepertigaan terakhir bulan tersebut atau bulan Ramadan. Selaras dengan perkembangan misi kenabian, Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi yang memiliki otoritas dalam studi Al-Quran. Misalnya, mengemukakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Setelah itu, bagian demi bagiannya diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dari waktu ke waktu. Dan pada bab selanjutnya, yaitu kronologi pewahyuan Al-Quran. Problema kronologi Al-Quran. Dalam buku tersebut, yaitu penetapan Al-Quran sebagai sumber primer hukum Islam, juga memainkan peran penting dalam upaya penyusunan suatu aransemen kronologis kitab suci tersebut. Hal ini tercermin jelas dalam berbagai bahasan tradisional tentang nasikh dan mansukh. Dan kronologi Al-Quran, kesarjanaan Islam. 3 riwayat kronologi pewahyuan surat-surat Al-Quran yang dikemukakan berikut ini memperlihatkan kemiripan dalam aransemen surat-suratnya. Riwayat pertama bersumber dari Ibnu Abbas. Riwayat kedua bersumber dari manuskrip karya Umar Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Al-Kafi dari abad ke-15. Dan riwayat ketiga bersumber dari Ikrimah dan Usain Ibnu Abi Al-Hasan. Satu hal yang terlihat mencolok dari ketiga riwayat di atas adalah ketiadaan surat 1 di dalam susunan kronologis surat-surat Al-Quran. Kasus senada juga terjadi pada hampir keseluruhan riwayat kronologisnya lainnya. Hal ini mungkin dikarenakan anggapan bahwa surat tersebut turun 2 kali, pertama kali di Mekah dan terakhir di Madinah. Dalam mushaf Ibnu Abbas, yang menurut sebagian riwayat tersusun secara kronologis, surat 1 ditempatkan pada urutan ke-6 di antara surat 74 dan surat 111. Jadi, rekonstruksi riwayat tentang susunan kronologis surat-surat Al-Quran versi Ibnu Abbas barangkali bisa memanfaatkan urutan surat mushafnya sebagai bandingan. Dan kronologi Al-Quran, kesarjanaan Barat. Sejak pertengahan abad ke-19, dunia kesarjanaan Barat mulai menaruh perhatian terhadap upaya untuk merekonstruksi secara kronologis
wahyu-wahyu Al-Quran. Upaya ini dilakukan dengan mengeksploitasi bahan-bahan tradisional Islam dan memperhatikan bukti-bukti internal Al-Quran sendiri, yakni rujukan-rujukan historis di dalamnya, terutama selama periode Madinah dari karir kenabian. Singkatnya, Al-Quran telah menjadi sasaran penelitian yang cermat, selaras dengan metode kritik sastra dan kritik sejarah modern. Hasilnya muncul berbagai sistem penanggalan Al-Quran berdasarkan asumsi-asumsi yang beragam. Jadi, ketika kajian-kajian kronologi Al-Quran di dunia Islam menampaki titik lesunya dan hanya berkutat pada riwayat-riwayat lama tanpa membuahkan hasil yang signifikan. Perkembangan di dunia akademik barat justru berada di titik perlawanan. Tentu saja, penyusunan rangkaian kronologis unit-unit wahyu Al-Quran semacam itu membutuhkan upaya-upaya kesarjanaan yang serius dan memakan waktu lama. Bahkan, upaya penyusunan sistem penanggalan ini, sebagaimana diyakini Fajrul Rahman dan Rudy Farad, barangkali akan merupakan suatu keniscayaan. Tetapi asumsi-asumsi dasar yang telah diutarakan di atas paling tidak akan sangat membantu mengarahkan kita dalam penetapan rangkaian kronologis unit-unit wahyu dalam kajian tafsir tematik kronologis yang dewasa ini mendominasi peta perkembangan tafsir Al-Quran.